Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, offering B, akan memaparkan mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi kelompok 2 yaitu beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Berliana Della Puspita Amalia. Yang kedua ada Farid Nisa Usada. Yang ketiga ada Ike Rahma Antika. Dan yang keempat ada Novenka Permata Islami. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun sebagai kurikulum nasional. Kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu ada rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, dan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini dibuat sebagai upaya pemulihan pembelajaran yang berciri khas lebih sederhana dan fleksibel. Nah, untuk mengatasi adanya learning loss atau ketertinggalan pada masa COVID-19. Nah, pada implementasinya akan lebih fokus pada materi yang mendasar, pengembangan karakter, dan kompetensi murid. Nah, kurikulum ini sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype, di mana kurikulum merdeka ini menjunjung konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah sehingga siswa bisa lebih mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka berdasarkan kerangka dasar. Untuk kerangka dasar kurikulum 2013, tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Untuk yang kerangka dasar kurikulum merdeka, tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Next. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka berdasarkan kompetensi yang dituju. Untuk yang kurikulum 2013, kompetensi dasar berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada kompetensi inti. Kompetensi dasar berbentuk poin dan diurutkan untuk mencapai kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. Untuk yang kurikulum merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase dan dalam paragraf. Yang kedua, struktur kurikulum dibagi menjadi dua pembelajaran utama. Untuk jam pelajarannya diatur per tahun. Kemudian yang keempat, mata pelajaran IPA dan IPS belum dipisahkan. Untuk yang kelima, peserta didik menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai struktur kurikulum. Untuk yang kurikulum 2013, struktur kurikulumnya meliputi alokasi waktu pembelajaran setiap minggunya diatur dalam setiap semester. Nah, sedangkan untuk kurikulum merdeka terdapat dua kegiatan utama, yaitu ada pembelajaran reguler dan juga penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian perbedaan selanjutnya itu dari sisi pendekatan pembelajaran. Untuk kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, kemudian pembelajaran terfokus pada intrakurikuler atau tatap muka, dan kokurikuler dialokasikan beban belajar, maksimum 50% di luar jam tatap muka. Sedangkan untuk kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Kemudian pembelajaran intrakurikuler sekitar
70-80% dari jam pelajaran. Lalu kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu sekitar 20-30% jam pelajaran. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan kurikulum. Pada kurikulum 2013, tujuannya yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia, dan juga untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Pada kurikulum Merdeka, pemerintah memberikan alokasi waktu pembelajaran per tahun. Hal ini bertujuan agar satuan pendidikan bisa mengatur waktu dan pengajaran mata pelajaran di sekolah untuk memudahkan siswa dalam mencapai pembelajaran sesuai fasenya. Selanjutnya, yaitu penilaian kurikulum. Pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan deteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan dan dibagi menjadi 3, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pada kurikulum Merdeka terdapat 2 bentuk penilaian asesmen, yaitu penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Kedua bentuk penilaian pada kurikulum Merdeka tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar, meskipun sama-sama berfungsi sebagai asesmen di dalam pembelajaran. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dari segi perangkat kurikulum. Nah, yang pertama yaitu pada kurikulum 2013 untuk perangkat pembelajarannya disediakan buku teks dan buku non-teks. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka itu disediakan contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk perangkat kurikulumnya sendiri, untuk kurikulum 2013 yaitu ada pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka yaitu panduan pembelajaran dan asesmen, kemudian panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan kurikulum 2013, yaitu yang pertama dari segi kompetensi yang dituju, yaitu berupa kompetensi dasar yang akan dibentuk dalam poin-poin, kemudian akan diurutkan yang akan ditujukan untuk mencapai kompetensi intinya. Kemudian dari penilaian dari semua aspek. Nah, ini penilaiannya dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu sebagian besar para guru belum siap untuk melaksanakan kurikulum 2013. Kemudian yang kedua, konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami oleh guru. Kemudian yang ketiga, keterampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Yang keempat, guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kelima, konten kurikulum masih terlalu padat. Dan yang keenam, untuk siswa beban belajar terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Nah, pada kurikulum ini lebih fokus pada materi yang penting atau
esensial, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Kemudian yang kedua, lebih merdeka, di mana guru nantinya dapat mengajar sesuai tahap capaian dan juga perkembangan dari peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Di kurikulum ini, pelajaran akan lebih terkait pada hal-hal yang sedang terjadi dan bisa dijadikan bahan diskusi antar murid selama pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kekurangan kurikulum merdeka. Yang pertama ada persiapannya kurang matang. Karena pada kurikulum ini, kurikulum pendidikan ini berubah-ubah sesuai dengan menteri yang menjabat. Yang kedua yaitu belum terencana dengan baik. Karena dalam prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam kurikulum merdeka, belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu belum terstruktur persiapan SDM. Kenapa? Karena dalam program kurikulum merdeka ini masih terhitung sangat baru. Jadi belum cukup menyiapkan SDM atau guru pengajar sebagai pelaksana dalam program ini. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.